Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan bahasan mengenai kenapa kita bisa gagal. Ada dua hal yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, yaitu cahaya semu dan motivasi itu membunuh. Dan hari ini saya akan membahas mengenai motivasi itu membunuh. Ikuti terus bersama saya, Kang Helmi, bukan ulama, bukan ustadz, berikhtiar untuk mengajak kita sama-sama untuk kembali kepada Allah dan semoga Allah ridha. Di video sebelumnya, saya membahas mengenai cahaya semu, di mana ketika ada seseorang yang punya rencana, banyak rencana, tetapi kemudian ujungnya gagal, atau kita sebut dengan cahaya yang terang benderang, tapi ujungnya gelap gulita, atau disebut dengan cahaya semu. Cahaya semu ini yang seringkali ditemui oleh orang-orang. Seringkali kita diperingatkan oleh orang mengenai kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, namun karena ada sesuatu yang memotivasi sehingga dia terus bergerak. Cahaya semu yang dia lakukan, cahaya semu yang dia jalanin, cahaya yang dia lihat di awal, yang dipikir sesuatu yang membuat dirinya akan menjadi lebih bahagia, ternyata ujungnya adalah gelap gulita, membuat dia akhirnya kembali untuk ke titik nol alias gagal lagi. Nah, pertanyaannya, kenapa kok ada orang yang jalan terus padahal banyak sekali orang-orang yang memperingati mengenai kesalahan-kesalahan itu? Berapa banyak orang yang ngerasa, biarin aja, itu kan kalimat orang-orang yang gak mau kalau saya sukses. Berapa banyak orang-orang yang tidak mengindahkan peringatan dari Allah bahkan, ya, yang diperingatkan oleh manusia udah gak kena, diingetin sama Allah, tetap juga gak kena. Cara Allah ngingetin kayak gimana sih? Ada dua cara Allah mengingatkan, dengan ayat-ayat kauliyahnya dan ayat-ayat kauniyahnya. Ayat-ayat kauliyah, ayat-ayat kauniyah. Tanda-tanda petunjuk yang Allah berikan melalui ayat-ayat Al-Quran sudah jelas diperintah oleh Allah. Jauhi riba, jauhi zina, jauhi apapun yang Allah larang, dan lakukan apa yang Allah perintahkan. Kok bisa ya Allah tuh memerintahkan sesuatu yang bisa jadi gak masuk akal? Ada sebuah ayat menyatakan, jadikanlah sabar dan sholat itu menjadi penolong bagimu. Gak masuk akal. Kenapa harus sabar? Kenapa harus sholat? Dan gimana caranya sabar dan sholat itu menjadi penolong bagi kita? Seringkali perintah Allah tidak masuk akal buat kita. Tapi kawan-kawan sekalian, yakinlah Allah maha lebih tahu dibanding kita. Allah yang menciptakan dunia ini, maka Allah yang paling tahu ujung daripada kesudahan perjalanan kita, ujungnya bakal berhasil atau gagal. Gila seorang hamba ketika sudah diperingatkan oleh Allah melalui ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyahnya, tapi dia tetap ndablek, tetap jalan, tetap ngelanjutin perjalanannya. Pantas saja kalau ujungnya gelap gulita, pantas saja kalau ujungnya adalah kegagalan. Udah diperintah sama Allah, tapi dia tetap nggak ngelakuin. Diingetin sama ulama, diingetin sama ustadz, diingetin sama orang tua melalui sesuatu yang seharusnya bikin dia kapok, atau mungkin seharusnya membuat dia tidak mau lagi melakukan kesalahan-kesalahan itu. Tetapi karena dia mendengar kalimat-kalimat motivasi, entah dari gurunya, entah dari TV, entah dari manapun, membuat dia akhirnya bergerak bukan karena Allah, tapi karena dunia. Ada beberapa hal yang bikin orang-orang bergerak karena dunia. Yang pertama, karena dia tidak terlalu percaya dengan adanya Allah. Dan yang kedua, dia lebih percaya dengan dunia. Yang mana Anda? Berhati-hatilah bagi Anda yang termotivasi, karena motivasi itu membunuh. Bukan motivasinya yang salah, tapi dasar daripada motivasi itu yang harus diluruskan, kawan-kawan sekalian. Berapa banyak di antara kita yang termotivasi dengan dunia? Dia memiliki standar kehidupan kebahagiaan yang standarnya adalah dunia. Ketika dunia memuji dia, maka dia akan mengejar dunia itu. Dia pikir ketika memiliki harta yang begitu banyak, maka dia akan memiliki dunia. Dia pikir ketika dia memiliki paras yang baik, ganteng, cantik, maka dia akan memiliki dunia.
Tapi ternyata harta, paras, jabatan, tahta, uang, semuanya sudah terbukti. Semakin hari, semakin lalu, semakin waktu, dia akan semakin pudar. Betapa meruginya seorang manusia ketika standar kehidupannya adalah harta dan tahta, serta paras ataupun apapun yang membuat dia lebih mulia ketika ukurannya dunia. Kawan-kawan sekalian, motivasi itu membunuh. Yakinlah bahwa standar kehidupan Anda, buku pegangan Anda, standar yang harus Anda lihat adalah standar yang memang Allah sudah tetapkan di dunia. Ketika itu yang terjadi, maka berbahagialah. Karena sebentar lagi apapun yang Anda butuhkan akan Allah penuhi. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa bagi mereka yang bertawakal pada Allah, yang bertakwa pada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya, bertawakal pada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Maka bagi Anda yang seringkali masih berupaya untuk ngotot dengan dunia, tidak percaya bahwa Allah mengatur segalanya, maka selamat buat Anda. Jangan-jangan Anda lagi kerja keras untuk dunia dan ujungnya tetap berada pada kondisi kegelapan. Dan bersyukurlah bagi Anda yang pada hari ini Allah perkenankan untuk bisa melihat video ini. Bagian yang merasa bersyukur, silakan Anda boleh tulis di komen sebagai wujud daripada kebersyukuran Anda. Dan semoga ini yang terjadi kawan-kawan sekalian. Karena saya ngeri sekali kalau misalnya Anda nggak ngerasa bahwa bisa jadi perjalanan kehidupan yang sedang Anda jalanin hari ini menuju kepada Anda menonton video ini adalah settingan dari Allah, skenario terbaik dari Allah. Bersyukur kawan-kawan sekalian, semoga perjalanan ini akan lebih memudahkan kita untuk mencari akar daripada permasalahan kehidupan kita. Motivasi itu membunuh. Berapa banyak kalimat-kalimat motivasi yang bikin kita bergerak tanpa harus punya kepentingan untuk membaca pesan cintanya Allah. Apa kira-kira yang Allah inginkan untuk kita lakukan? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, katanya bersenang-senang kemudian. Tapi ternyata ketika pegangan kita, bergantungnya kita, cara bergerak kita, motivasi kita bukan karena Allah, tapi karena dunia, yang terjadi adalah kita akan ketemu dengan kegagalan-kegagalan berikutnya. Apa buktinya, Kang Helmi? Buktinya ya kehidupan Anda sendiri bagaimana? Terutama bagi Anda yang sudah ngerasa sudah makan asam garam dalam kehidupan. Apa yang sudah Anda rasakan saat ini? Apakah puncak pencapaian terbaik atau kegagalan-kegagalan yang terus-menerus bahkan bertubi-tubi sampai kita tidak menemukan yang namanya kebahagiaan yang sejati yang seharusnya terjadi dalam umur Anda saat ini. Kita pikir berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit dahulu, bersenang kemudian. Tapi ternyata sampai dengan hari ini Anda masih sakit-sakitan. Kita masih bersedih dengan kegagalan-kegagalan. Kita masih ngerasa kehidupan terlalu memojokkan kita. Kita ngerasa bahwa dunia ini tidak memihak Anda. Jika itu yang terjadi, jangan-jangan Anda lagi menggunakan jalannya dunia, bukan jalannya pemilik dunia, bukan jalannya Allah yang tahu betul kemana harus melangkah. Sahabatku sekalian dirahmati Allah, maka perbaikilah motivasi itu. Bukan motivasinya yang salah, tapi bagaimana cara Anda atau apa yang Anda pegang sebagai sebuah dasar landasan dalam kehidupan. Jika yang Anda pegang adalah seorang coach, seorang pelatih, seorang trainer dalam kehidupan yang ngerasa ketika ngikut dia, maka Anda akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Ya, banyak sekali cerita di luar sana, orang-orang yang sampai pada puncak pencapaian terbaik versi dunia, yaitu harta yang berlimpah, mereka tidak menemukan yang namanya bahagia. Berapa banyak di antara mereka yang memiliki broken home, ya, pernikahan yang gagal, ya, harta yang banyak tapi tidak bisa menikmati, ya, anak-anak yang tidak nurut kepada orang tuanya,
tetangga atau sahabat, kerabat, bos, siapapun itu yang menyulitkan kehidupan Anda. Kenapa itu bisa terjadi? Sahabatku sekalian, jangan-jangan karena kita tidak mampu untuk membaca pesan cintanya Allah, karena kita terlalu termotivasi dengan dunia. Milikilah hati yang selalu terpaut pada Allah. Jagain hati agar selalu terkonek pada Allah, dan buat itu sebagai sebuah motivasi terbaik dalam kehidupan agar kita tidak jatuh lagi ke lubang yang sama. Dan semoga kita mampu untuk melakukannya dan Allah mampukan kita. Baik kawan-kawan sekalian, tibalah di akhir sesi. Kita sudah bahas yang pertama adalah cahaya semu, cahaya yang awalnya terang benderang, ujungnya gelap gulita. Dan yang kedua adalah motivasi untuk membunuh. Yang pertama adalah cahaya semu, awalnya terang benderang, ujungnya gelap gulita. Apa tanda-tanda dari cahaya semu? Ketika kita ikhtiar, apapun yang kita ikhtiarkan, kita ngerasa jauh dari Allah. 3 tanda. Yang pertama, zikirnya semakin gak kerasa ketika Anda melakukan ikhtiar apapun. Mau bisnis, mau tetangga, mau hubungan dengan keluarga, mau punya hajat nikahin anak, atau mungkin punya hajat ujian PNS, atau apapun yang Anda kepengen, ujungnya adalah keberhasilan. Ketika Anda ngejar itu dan Anda ngerasa bahwa itu adalah sesuatu yang bisa membuat Anda lebih bahagia, dalam prosesnya Anda semakin jauh pada Allah. Tandanya yang pertama, zikir gak kerasa. Yang kedua, sholatnya jadi diundur-undur. Dan yang ketiga, sahabatku sekalian, gak mikir bahwa sedekah itu adalah jalan menuju kepada kesuksesan Anda. Apalagi, atau mungkin Anda sudah biasa sedekah, tapi dengan Anda ikhtiar tersebut bikin sedekah Anda jadi lebih berkurang, atau bahkan Anda tinggalkan. Jika itu yang terjadi, itu adalah tanda dari cahaya semu. Yang kedua, motivasi itu membunuh. Jangan pernah termotivasi kalau diri kita jauh dari Allah. Pertama kali yang harus Anda lakukan adalah deketin Allah dulu. Rayu Allah dulu. Kenapa? Allah lah yang maha membolak-balik hati, dan Allah yang paling tahu bagaimana yang terbaik untuk hidup di dunia ini. Kenapa kok Allah yang paling tahu? Karena Allah yang menciptakan dunia ini. Allah yang paling tahu belokannya kemana, ujungnya kemana, belok kiri yang paling cepat, belok kanan yang paling baik, atau kemana arah jalan Anda untuk menuju kepada keselamatan, bukan saja di dunia namun juga di akhirat. Semoga Allah redha dengan pertemuan ini, dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, dan kita menuju kepada seorang hamba yang selalu bahagia, bukan karena dunia tapi karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.